Ken Dedes dan Ken Arok, kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singasari. Dikisahkan Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok beranggal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Logawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Logawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Pada Ken Arok, Logawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat. Logawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Logawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Logawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung, terlebih kepada Tunggul Ametung. Logawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung mempunyai seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri Sematawayang, seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Saat ini sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya Ken Dedes. Hingga suatu ketika secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes bersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Logawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bekal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Mendengar kata-kata Logawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes. Meskipun itu terlarang, terbesitlah dalam pikiran liciknya bahwa untuk mendapatkan Ken Dedes, jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Sebagai seorang Brahmana, Logawe tentu tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya setelah mendapatkan keris empu bikinan Empu Gandring. Ken Arok melakukan niatnya itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang, ini sekitar Blitar. Namun lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada tahun 1222. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel sedang terlelap tidur. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Setelah membangkai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel pada tahun 1222. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara, Sang Amurwa Bumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari penguasa kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan Raja Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh.
kerajaan Kumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari sesuai nama pusat pemerintahannya. Para raton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Kumapel alias Singasari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247. Pada tahun 1247 Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung. Anak dari Tunggul Ametung dan Ken Gedes yang membalaskan dendam ayahnya yang dibunuh oleh Ken Arok. Aduh, lagi-lagi soal asmara, saling mengkhianati dan saling membunuh.